tanda kiamat yang ke-36. Munculnya para wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wa minha, di antara tanda kiamat itu adalah khurujun nisa, keluarnya para wanita alal adab syar'iyah, keluar dari koridor adab-adab yang syar'i. Jadi di antara tanda akhir zaman itu wanita sudah infilat, dan nggak bisa diatur, susah diatur, keluar dari koridor adab-adab Islam. Wadzalika bi libsi thiyab allati la tastur auratihinna. Itu terjadi di mana mereka memakai pakaian-pakaian yang pakaiannya ini tidak menutupi aurat-aurat mereka. Jadi aurat itu sesuatu yang jika dilihat itu memalukan, itu namanya aurat. Yang enggak layak dipandang mata itu namanya aurat. Nah ini pakai pakaian auratnya kelihatan. Wa idharuhunna li zinatihinna wa syu'urihinna wa ma yajibu satruhu min abdanihinna. Para wanita-wanita itu menampakkan keindahan, kemolekan tubuh-tubuh mereka, rambut-rambut mereka. Sekarang banyak rambut yang disemir merah itu di jalan-jalan, padahal zaman dulu itu orang itu kalau sampai disemir rambutnya di jalan itu anak gak baik. Nah, sekarang itu jalan-jalan itu banyak kayak gitu, wanita-wanita gak punya malu, rambutnya disemir merah biar gayanya kayak bule gitu, padahal ternyata ya mukanya muka endeso. Itu maksudnya apa? Jadi mereka membuka yang seharusnya ditutupi dari badan-badan mereka. Fil hadithi an Abdullah bin Amr bin As annahu qala, di dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati, yang akan terjadi di umat akhir ini, rijalun yarkabuna ala surujin, di mana ada banyak laki-laki yang mereka numpang kendaraan, ka'asbahir rihal, yang kayak unta itu, yanziluna ala abwabil masajid, mereka turun di pintu-pintu masjid, nisa'uhum kasiyatun ariyat, ternyata istri-istri mereka itu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ala ru'usihim, kepala-kepala mereka ka'asnamatil bukhtil ajaf, seperti punuknya unta. Punuknya unta. Ajaf itu yang kurus-kurus itu. Il'anuhunna, laknat mereka. Jadi di akhir zaman, la haula wala quwata illa billah. Ini kejadian. Jadi di akhir zaman ada banyak dari umat Islam ini laki-lakinya gagah-gagah naik unta, naik mobil-mobil keren, loh istrinya telanjang. Dipamerkan malahan. Rambutnya terurai, pakai baju yang aduhai, dan bangga itu. Dan turun di pintu-pintu masjid. Dan itu banyak. Datang ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, dengan pakaian yang gak layak dipandang mata. Kepala-kepalanya seperti punuk unta. Ya. Sekarang banyak wanita itu, kepalanya itu kayak punuk unta itu. Belakangnya ditongolkan gitu. Ila'anuhunna, laknatlah mereka. Fa'innahunna mal'unat. Mereka itu adalah wanita-wanita yang terlaknat. Lau kanat wara'akum ummatun minal umam. Seandainya di belakang kalian itu ada umat di antara umat-umat yang ada, la khadimna
nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimannakum nisa'ul umam qablakum. Jadi wanita-wanita kalian akan melayani wanita-wanita mereka sebagaimana wanita-wanita sebagaimana yakhdimannakum nisa'ul umam qablakum, di mana wanita-wanita umat sebelum kalian melayani kalian. Wa fi riwayatin al-Hakim, dalam riwayat Imam Hakim rahimahullah taala, sayakun fi akhir hadhil ummah, di mana di akhir umat ini rijalun yarkabuna alal mayathir, di mana laki-laki gagah itu yang mereka naik naik tunggangan ini, mau kuda, mau onta, mau yang lain-lain itu pakai, biasanya yang ditunggangi itu enggak cuma kuda gitu tok, tapi di atas kuda itu ada kayak pelana atau apa gitu yang megah lah. Hatta ya'tu abwaaba masajidihim, sampai mereka datang ke pintu-pintu masjid mereka, ternyata nisa'uhum kasiyatun arya, ternyata wanita-wanita mereka, istri-istri mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi sekarang yang wanitanya itu banyak yang telanjang adalah orang-orang kaya. Malah enggak terawat pakaian mereka itu. Entah apa sebabnya. Jadi orang kaya kok istrinya banyak yang telanjang, enggak terurus pakaiannya bagaimana. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfan min ahlin nar, dua kelompok dari penduduk neraka. Lam arahuma, yang belum pernah aku lihat mereka, qaumun ma'hum siyatun kadznabil baqar. Kaum yang pertama mereka pegang cambuk-cambuk seperti ekornya sapi, yadribuna bihan nas, yang dipakai mendolimi orang banyak, memukul orang banyak. Ini kelompok pertama ya, orang-orang dolim ya, penguasa-penguasa yang dolim. Wa nisaun kasiyatun ariyat, dan kelompok kedua wanita yang berpakaian tapi telanjang, mumilat, semailat, kalau berjalan lenggak-lenggok, miring-miring. Ru'usuhunna ka'asnamatil bukhti, kepala-kepala mereka seperti punuknya onta al-ma'ilah yang miring itu. La yadkhulnal jannah, mereka wanita-wanita itu enggak bakal masuk surga, wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mendapati baunya surga, karena baunya surga itu sejauh mata memandang itu sudah didapati. Indahnya, nikmatnya bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, di mana baunya itu sudah didapati dari jarak sekian dan sekian. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau berkata, min asyratis saah, termasuk tanda kiamat, antadhar thiyabun talbasuha nisaun kasiyatun ariyat, munculnya pakaian-pakaian yang dipakai para wanita, ternyata pakaiannya itu dipakai tetapi mereka telanjang. Wa hadhil ahadits, hadis-hadis ini min mu'jizatin nubuwah, termasuk tanda-tanda kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana zaman dulu tuh enggak ada model-model kayak gini. Faqad waqa'a, sungguh telah terjadi ma akhbara bihin Nabi, yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla asrina hadza, sebelum zaman era kita ini. Wa huwa fi zamanina hadza aktsar dhuhura, di mana itu akan banyak bermunculan pada era kita hari ini. Waqad samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza sinfa minan nisa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati kelompok wanita ini bil kasiyatil ariyat, dengan penyebutan wanita berpakaian telanjang, li'annahunna yalbasna thiyab, karena mereka memakai pakaian. Wa ma'ahadha, walaupun begitu sudah pakai baju, ternyata hunna ariyat, ternyata mereka telanjang. Anna thiyabahunna la tuaddi wadhifatas sitr, karena pakaian-pakaian mereka tidak bisa dikatakan menutupi badan mereka. Liriqatiha wa syafafiyatiha, karena saking tipisnya atau nerawang
ka'aktsar malabis nisa fi hadzal asr, sebagaimana pakaian kebanyakan wanita zaman sekarang ini. Waqila, dikatakan pula, inna ma'nal kasiyatil ariyat, maknanya wanita berpakaian telanjang, ay kasiyatun jasaduha, badannya berpakaian, walakinnaha tasuddu khimaraha wa tudayyiq thiyabaha, akan tetapi dia itu menarik kerudung-kerudungnya, menyempitkan pakaian-pakaiannya, hatta tadhar tafasila jismiha, sampai lekuk-lekuk tubuhnya itu nampak. Fatabrus sadruha wa ajizatuha, sehingga dadanya wanita itu nampak besar, bokongnya juga nampak kelihatan. Wa antakshif ba'da jasadiha, wanita itu juga sengaja menyingkap sebagian badannya. Fata'aqaba ala dzalika fil akhirah, fatu'aqab ala dzalika fil akhirah, sehingga nanti disiksa gara-gara hal itu, dibalas gara-gara itu di akhirat kelak. Waqad jama'an nabi, dan Nabi SAW telah menjamak fi wasfiha ula'in niswah, di dalam mensifati para wanita-wanita itu, bi annahunna, bahwasanya mereka itu adalah kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian telanjang, wa aidon, dan juga beliau mensifatinya ma'ilatun mumilat, mereng-mereng, lenggak-lenggok kalau jalan, ru'usuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuknya onta yang mereng. Ya, sekarang wanita itu kalau foto kan sukanya gini, mereng-mereng gini sama kawan-kawannya. La haula wala quwata illa billah. Wa hadza ikhbar, ini adalah pengkabaran, an syai'in musyahad, tentang sesuatu yang betul-betul kita saksikan fi hadzal asr, di zaman ini. Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam yandur ila asrina hadza, seakan-akan beliau betul-betul melihat zaman yang kita sekarang ada di sini. Wa yasifuhu lana, kemudian mensifatinya lana untuk kita semuanya. Faqad asbaha fi asrina hadza amakin, dan telah ada di zaman kita ini tempat-tempat litasfifi syu'urin nisa, tempat-tempat untuk salon rambut itu loh, wa tajmiliha, dan memperindahnya, wa tanwi ashkaliha, kemudian warna-warninya juga di model-model, fi mahallat tusamma kawafir, di tempat-tempat yang namanya kawafir. Apa bahasa Indonesianya? Ya bahasa kita salon-salon lah, salon untuk apa? Kecantikan itu. Yushraf 'alaiha ghaliban rijal yataqadawunal ujur, yang ternyata yang pegang itu, salon-salon itu justru para laki-laki yang mereka cari duit itu. Walaisa dzalika fahas, enggak cuma itu tok. Fakatsir minan nisa la yaktafina bima wahabahunna Allah. Ternyata kebanyakan wanita itu merasa enggak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Min sya'rin tabi'i, dari rambut yang ori. Fayalja'na ila syi'rin sinai, bahkan mereka beli rambut-rambut yang buatan itu. Tasiluhu almar'ah bisya'riha, di mana wanita menyambungnya dengan rambut-rambut mereka. Liyabdu aktsar nu'umah wa lama'anan wa jamala, biar rambutnya tambah kelihatan molek dan lebih bersinar, lebih cantik, lebih indah. Litajdzib ilaiha rijal, tujuannya untuk menarik perhatian para lelaki. Wala haula wala quwata illa billah.